Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dika Irawan. Saya mahasiswa Universitas Nasional jurusan Sistem Informasi. Pada kali ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah pengembangan sistem informasi dengan dosen penguji Dr. Agung Triyayudi Eskom Mkom. Nama saya Dika Irawan dan nomor pokok mahasiswa 183112700650078. Langsung saja ke pertanyaan dan jawabannya. Nomor 1, sebutkan satu software di sekitar kalian dan jelaskan proses pembuatannya. Nah, aplikasi yang di sekitar saya ini ada sosial media atau Instagram. Langkah-langkah pembuatan programnya secara teori dasarnya yaitu satu, defining the problem atau definisi masalah. Masalah di sini yaitu masalah yang akan dianalisis dan selanjutnya dipecahkan melalui program atau aplikasi melihat dari sudut pandang kebutuhan. 2. Planning dan desain sistem atau perencanaan dan desain sistem. Pada tahapan ini sangat diperlukan karena tahapan planning pekerjaan yang dilakukan akan sia-sia tentunya dan memakan waktu yang lama. Dengan planning sistem akan jelas serta tampilan aplikasi yang dibuat juga terarah. Yang ketiga, ada implementasi. Pada tahap ini programmer tentunya mengimplementasikan ke dalam bentuk struktur coding atau disebut dengan code programmer language. Bahasa pemrograman tentu banyak tergantung pemakaian. 4. Documentation atau dokumentasi. Setelah tahap implementasi dilakukan dan program sudah mencakup 80%, selanjutnya buatlah dokumentasi atau komentar-komentar pada cuplikan program. Tujuannya adalah jika terjadi bug atau problem kita dapat mengkoreksinya dengan mudah dan sebaliknya orang yang dapat mengoreksi program yang kita buat. 5. Testing. Tahap testing juga tidak luput dari pembahasan seperti yang dikutip dari blog sebelah, yaitu tahap unit testing menguji setiap unit dan model yang terdapat dalam program disebut integration testing, menguji integrasi yang dilakukan kepada program seperti halnya ketika program tersebut sudah diinstal di klien kita yang membutuhkan integrasi dengan sistem yang lain seperti halnya integrasi dengan database. Validation testing, menguji masukan yang diberikan kepada program. Jika ada maintenance, program tanpa maintenance tentu tidak update dalam masalah bug, error, report yang dikeluhkan oleh pemakaian. Agar aplikasi dapat dikembangkan kembali beberapa tahun kemudian atau open source serta juga closed source yang tidak bisa dikembangkan oleh pihak lain biasanya ditentukan oleh lisensi sebuah program hanya untuk pemakaian saja. Kedua, berikan contoh real nomor 2, pertanyaan berikan contoh real rencana implementasi sistem. Nah, contoh kasus implementasi sistem yang saya temukan yaitu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang batu bara, PT Internusa Tambang melakukan pelatihan khusus kepada seluruh karyawan. Pelatihan tersebut meliputi penginputan data, ekspor impor barang agar perusahaan tersebut dapat mengoptimalkan penggunaan komputerisasi. Pelatihan ini bertujuan agar setiap karyawan mampu bekerja dengan komputer sehingga tidak perlu mencatat data tersebut secara manual yang dapat menguras waktu dan tenaga. Maka dari itu diperlukan software ekspor impor barang yang meliputi penginputan, sorting, update, dan lain-lain. Dapat kita jelaskan implementasi sistem yang merupakan tahap akhir dalam siklus hidup pengembangan sistem atau SDLC. Hal-hal pokok yang harus disediakan sebelum implementasi adalah A. Persiapan tempat. 1. Perencanaan fisik, tata letak atau layout. Yang disediakan adalah jarak antara komputer yang tidak terlalu dekat disertai kursi sehingga peserta dan pembicara nyaman. Kedua, fasilitas. Fasilitas yang perlu disediakan adalah komputer, meja, kursi, jam, listrik, AC, ventilasi yang cukup. B. Pelatihan personil. Dilakukan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan personil serta memudahkan penerimaan mereka terhadap sistem baru. Kelompok-kelompok yang diberikan pelatihan antara lain: 1. Personil teknis, merupakan orang-orang yang nantinya akan mengoperasikan serta memelihara sistem, sehingga tidak perlu memanggil orang khusus apabila terjadi kerusakan bisa ditangani dalam segi perangkat lunak. 2. Pegawai, merupakan orang yang nantinya berinteraksi langsung dengan penggunaan perangkat lunak. 3. Manajer umum, tentunya manajer yang membutuhkan data barang yang dikirim. 4. Orang luar perusahaan, merupakan orang-orang yang nantinya akan menanamkan investasi pada perusahaan ini sehingga mereka tahu bagaimana kemajuan perusahaan mereka tanam sahamnya. B. 1. Program pelatihan. Pelatihan dapat dilakukan secara tutorial atau kelas menjadi 1. Pelatihan in-house, pelatihan yang disediakan vendor. 3. Pelatihan jasa luar. Pada sistem ini dipilih program pelatihan yang disediakan vendor karena perusahaan membeli atau membuat sistem ini di suatu perusahaan informatika, sehingga pembicara adalah orang yang membuat sistem ini sehingga perusahaan
sehingga peserta bisa langsung bertanya-tanya tentang sistem ini. B. 2. Teknik dan alat bantu pelatihan. Teleconferencing pada sistem ini tidak menggunakan teleconferencing karena semua peserta datang ke tempat yang telah diberikan. 2. Perangkat lunak pelatihan interaktif. Perangkat-perangkat yang dibutuhkan adalah komputer based training, B. Audio based training, ketiga video based training, video optical disc, pelatihan dengan instruktur, pelatihan magang, manual prosedur, dan terakhir buku teks. Selanjutnya adalah membuat laporan Bangis. Tujuannya untuk menghasilkan laporan yang konkret yang berisi tentang kegiatan akhir dari proses Bangis. Kegiatannya adalah melakukan evaluasi sistem secara keseluruhan, membuat kesimpulan akhir tentang feedback sistem keseluruhan ketika membuat dokumen sistem. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke pertanyaan nomor 3. Jelaskan prosedur untuk peningkatan maintainability. Prosedurnya yaitu maintainability sebelumnya adalah kemampuan pemeliharaan sistem. Prosedur untuk peningkatannya yaitu menerapkan SDLC dan SWDLC, menspesifikasikan definisi data standar, menggunakan bahasa pemrograman standar, merancang modul-modul yang terstruktur dengan baik, memperkerjakan modul yang dapat digunakan kembali, mempersiapkan dokumentasi yang jelas, terbaru, dan komprehensif, menginstal program perangkat lunak, dokumentasi dan soal-soal dites dalam Central Repositor System Cache atau CMS Change Management System. 4. Jelaskan perbedaan antara real-time processing dengan online processing. Real-time processing, real-time system real-time adalah mekanisme pengontrolan perekaman data pemrosesan yang sangat cepat sehingga output yang dihasilkan dapat terima dalam waktu yang relatif sama. Perbedaan dengan sistem online adalah satuan waktu yang digunakan real-time biasanya 100 atau 1000 detik, sedangkan online masih dalam skala detik atau bahkan kadang beberapa menit. Perbedaan lainnya itu online biasanya hanya berinteraksi dengan pemakai, sedangkan real time berinteraksi langsung dengan pemakai dan lingkungan yang dipetakan. Online processing adalah sebuah sistem yang mengaktifkan semua peripherals sebagai pemasok data. Dalam kendali komputer induk, konfirmasi informasi yang muncul merupakan refleksi dari kondisi data yang paling mutakhir, karena setiap perkembangan data baru akan terus diupdatekan ke data induk. Salah satu contoh penggunaan online processing adalah transaksi online. Dalam sistem pengolahan online, transaksi secara individu di-entry melalui peralatan terminal, divalidasi dan digunakan untuk mengupdate dengan segera file komputer. Hasil pengolahan ini kemudian tersedia segera untuk permintaan keterangan dan laporan. Nah, yang terakhir, jelaskan penggunaan software ini. Software Capability Maturity Method atau CMM. Tahapan dalam CMM. 1. Initial level. Level ini biasa disebut anarki atau chaos. Pada pengembangan sistem ini masing-masing developer menggunakan peralatan dan metode sendiri. Berhasil atau tidaknya tergantung dari project dari timnya. Kedua, repeatable level. Proses project management dan prakteknya telah membuat aturan tentang biaya projectnya, schedule dan fungsionalitasnya. Fokus adalah pada project management, bukan pada project system. Proses pengembangan sistem selalu diikuti tetapi tidak berubah dari project ke project. Ketiga, ada definite level. Standar proses pengembangan sistem telah dibeli dan dikembangkan, dan ini telah digabungkan seluruhnya dengan unit sistem informasi dari organisasi. Dari sistem penggunaan proses standar, masing-masing project akan mendapatkan hasil yang konsisten dan dokumentasi dengan kualitas yang baik dan dapat dikirim. Managed level. Tujuan yang terukur untuk kualitas dan produktivitas telah dibentuk. Perhitungan yang rinci dari standar proses pengembangan sistem dan kualitas produk secara rutin akan dikumpulkan dan disimpan dalam database. Kita ada optimize level. Yang terakhir, proses pengembangan sistem yang distandarisasi akan terus dimonitor dan dikembangkan yang didasari dari perhitungan dan analisis data yang dibentuk pada level 4. Ini dapat termasuk perubahan teknologi dan praktek-praktek terbaik yang digunakan untuk menunjukkan aktivitas diperlukan pada standar proses pengembangan sistem. Nah, begitu saja jawaban UAS yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.